Dan sesungguhnya membawa Rasul keluar dari sini nih sekarang-sekarang, itu artinya kita memerangi seluruh bangsa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Melanjutkan dari Sirah Nabawiyah. Ya, kemarin kita berbicara tentang Bai'ah Aqabah yang pertama, ya. Bai'ah Aqabah pertama. Oke, di mana para delegasi kaum muslimin yang datang dari Madinah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-11 kenabian, dan mereka bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka kembali pulang ke kampungnya dan menyeru manusia, menyeru kaumnya untuk berislam juga, dan kemudian ternyata dakwah mereka sukses luar biasa, sehingga rumah-rumah yang ada di Madinah notabene atau umumnya telah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun mereka belum bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di tahun haji berikutnya, para penduduk Madinah ini datang lebih banyak lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melakukan musyawarah, gerakan teknis, ya, apa yang mereka hendak tawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari shelter, dan para kaum muslimin yang bersamanya di Makkah dari perlindungan, ya, perlindungan, penampungan, penjagaan dan lain-lain. Nah, ini semakin panas pada saat itu suasana yang ada, ya. Tapi kita baca Bai'at Aqabah yang kedua. وفي موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة يونيو سنة 622 ميلادية. Dan di musim haji tahun ke-13 kenabian, kira-kira di bulan Juni tahun 622 Masehi, hadar li'ada manasik al-hajj bid'a wa sab'un nafsan minal muslimina min ahli Yathrib. Pada saat itu datanglah dari para penduduk Yathrib, penduduk Madinah, sekitar 70-an orang, ya, untuk berhaji pada tahun itu. Ja'u dhimna hijaj qaumihim minal musyrikin, yang dimana mereka bergabung bersama para haji-haji dari kaumnya yang masih musyrikin. Ini pernah kita jelaskan bahwa haji adalah juga budaya yang berjalan di bangsa Arab, dilakukan oleh, di mana mereka ke Makkah dan kemudian melakukan haji oleh para kaum musyrikin yang ada di sana, mereka pun melakukan itu, ya. Ma'asyirkihim, kalaupun mereka syirik, tapi ini menjadi bentuk ritual tahunan mereka juga, ya. Demikian juga Yahudi dan Nasara dan lain-lain berkumpul di Makkah di bulan haji, ya. Nah, berangkatlah para penduduk Madinah untuk berangkat haji, tapi 70-an orang di antara para haji yang berangkat dari Madinah ini adalah orang-orang yang telah berislam, ya. Ja'u dhimna hijaban wa qad tasa'al haula al-muslimuna fima bainahum wa hum lam yazalu fi Yathrib aw kanu fi at-tariq hatta mata natruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuf wa yutrad fi jibal Makkah wa yakhaf. Nah, di dalam perjalanan haji tersebutlah para kaum muslimin itu mulai melemparkan ide, nggih, mau sampai kapan Rasul begini sallallahu alaihi wasallam? Dia keliling di bukit-bukit kota Mekah, bersembunyi dan terus ketakutan, tidak terlindungi. Mau sampai kapan Rasul begini? Tuh lihat, mulai melemparkan ide, mereka mulai mencetuskan ide untuk yuk kita ambil aja Rasul, kita bawa pulang ke Madinah, kita lindungin di Madinah. Mulai ada ide itu di antara mereka, ya. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوساط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلال الليل في ظلام الليل. Dan ketika mereka sampai Mekah, akhirnya mulailah mereka komunikasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Dan itu dilakukan dengan rahasia, ya. Dan akhirnya dari komunikasi tektokan mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersepakat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik, okay? Setelah haji, setelah kelar haji di tengah-tengah hari tasyrik, mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah lembah yang berada di dekat Mina, ya, Mina di dekat Jumrah pertama, di dekat spot Jumrah pertama. Mereka janjian di situ bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janjian di waktu malam gelap gulita sehingga tidak ketahuan siapa-siapa. Ceritanya demikian. Ya. Kemudian wal natruk ahad qadat al-ansar yasif lana hadha al-ijtima' at-tarihi alladhi hawwala majra al-ayyam fi sira' al-wathaniyah wal Islam. Coba kita lihat nih, okay, salah satu pemimpin kaum Ansar memberikan gambaran tentang pertemuan rahasia ini, yang akhirnya pertemuan ini termasuk di antara variabel-variabel yang menentukan berubahnya garis sejarah, ya, garis sejarah dan garis peperangan yang terjadi dari zaman ke zaman antara kaum berhala, wathaniyah, paganis, okay, dengan kaum muslimin. Nah, Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan hal ini, ya. Dia adalah salah seorang saksi sejarah yang ikut serta di dalam hal ini, dan dia salah seorang pembesar dari kelompok Ansar, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dia bercerita, "Kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsat ayyam at-tasyrik." Kita berangkat pergi haji dan kita berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Aqabah di tengah-tengah hari tasyrik. Falamma faragna minal hajj, dan setelah kita selesai melaksanakan haji, wa kanatil lailah allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, dan sampailah di malam tersebut yang dimana kita udah janjian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu. Wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir, dan pada saat itu di antara rombongan kita terdapat Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Dia adalah sayyid min sadatina, dia adalah salah seorang pemuka di antara pemuka-pemuka kita, syarif min asyrafina, di antara orang-orang terhormat di kita di Madinah. Akhadna ma'ana wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Pada saat itu Abu Jabir ini masih berada dalam keadaan musyrik, okay? Tapi dikarenakan ketokohannya dan besarnya namanya di antara penduduk Madinah, kami pun mengajak Abu Jabir pada saat itu, ya. Dan pada saat itu pun kami menyembunyikan keislaman kami di antara para haji-haji kaum musyrikin ini. Kami masih menyembunyikan keislaman kami di antara mereka, okay? Kami ajak Abu Jabir ini dan kemudian kami pun mulai membujuknya dan berkata kepadanya, "Ya Abu Jabir, wahai Abu Jabir, innaka sayyid min sadatina, sesungguhnya engkau adalah salah seorang pemuka di antara pemuka-pemuka kita, wa syarif min asyrafina, engkau adalah di antara orang-orang terhormat di antara kita. Wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban linnar ghadan." Dan sungguh kami sangat berharap keselamatanmu di hari yang akan datang kelak. Kami tak mau apabila kau bertahan dalam kondisi ini, kelak kau akan menjadi kayu-kayu bakar bagi api neraka. Dikarenakan agamanya ini, agama kaum musyrikin ini. Ya, thumma da'auna ilal Islam. Kemudian kami pun mengajaknya untuk memeluk Islam. Wa akhbarna bimi'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyana bil aqabah. Dan kami mengkhabarkan kepadanya tentang janjian kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Fa-aslam wa syahida ma'ana al-Aqabah. Akhirnya Abu Jabir pada saat itu langsung menerima keislaman, dia bersyahadat dan kemudian langsung datang bersama para kaum muslimin Madinah ini ke Aqabah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana naqiban. Abu Jabir langsung menjadi salah seorang pemimpin kaum Ansar yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bayangkan situasinya. Okay? Mereka bertemu di sebuah lembah di malam hari gelap gulita ketika para manusia setelah selesai haji. Ya. Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, "Fanimna tilka al-lailah ma'a qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail kharajna min rihalina li mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Maka pada malam itu pun kami sempat tidur dulu beristirahat bersama kaum kami di rihal. Rihal yang ini di sini di tempat kami ngecamp. Di tempat kami ngecamp. Oke? Sehingga ketika berlalu sepertiga malam, kami pun mulai bergerak keluar dari camp kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natasallal tasallul al-qata mustakhifin hatta kita pun keluar dari camp kita benar-benar diam-diam sambil nunduk-nunduk sebagaimana kucing. Ini kucing. Kucing mau ngembat nih kan suka ngumpet-ngumpet gitu. Oke, kita keluar dari kaum kami dalam keadaan demikian sehingga hatta ijtama'na fi sya'ab sampai kita bisa berhasil berkumpul di lembah indal Aqabah. Di Aqabah tersebut wa nahlu 73 rajulan. Dan pada saat itu dari kami 73 orang. Wa mra'atan min nisa'ina. Dan ada 2 orang wanita dari golongan kami. Ya? Yaitu Nusaybah bintu Ka'ab atau Ummu Ammarah. Ya kan? Dari Bani Mazin ibn Najjar. Dan juga ada Asma bintu Amr. Ummu Muni' min Bani Salamah. Ya? Jadi 2 orang wanita yang menghadiri Bai'ah Aqabah yang kedua ini adalah Ummu Ammarah dan Ummu Muni'. Ya? فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه يعني العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه. Akhirnya kita pun berkumpul di lembah tersebut. Kita menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga datanglah Rasul kepada kami. Dia datang bersama pamannya yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas ibnu Abdul Muttalib ini bapaknya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas. Pada saat itu dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak effort melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal semeninggal kakaknya Abu Thalib, bapaknya Ali radhiyallahu anhu. Ya, tapi Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan. Nah, Abbas ini juga masih bertahan di atas agama kaumnya, masih berada di atas kesyirikan. Tapi yang karena sayangnya rahmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masih melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi kepada Rasul. Padahal dia belum berislam nih. Oke? Pada saat itu. Tapi nanti kesini-sini masuk Islam Abbas ini. Ya. Pada saat itu Rasul datang bersama Abbas. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumi. Pada saat itu dia masih berada di atas agama kaumnya padahal. Illa annahu ahabba yahdhur Amr ibn akhihi wa yatawaththaq lahu. Tapi dia emang sangat greget, penasaran, dia eager untuk hadir di urusan-urusan ponakannya tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawaththaq lahu, dia mau tenang gitu, jangan sampai ada terjadi apa-apa kepada ponakannya ini. Wa kan awal mutakallim. Bahkan pada saat itu Abbas menjadi pembicara pertama di musyawarah ini antara Rasul dengan para penduduk Madinah. Bidayatul muhadatsah wa tasyrih al-Abbas li khuturat al-mas'uliyah. Nah, mulailah pembicaraan antara Abbas ibn Abdul Muttalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para penduduk Madinah. Abbas yang pertama kali berbicara, dia memberikan gambaran tentang betapa bahaya dan besarnya resiko dari langkah yang hendak kalian ambil ini untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da an takamala al-majlis bada'at al-muhadatsat li ibram at-tahaluf ad-dini wal askari. Mereka memulai pembicaraan untuk menentukan perjanjian, kesepakatan baik dari sisi agama ataupun dari sisi askari, yakni gerakan-gerakan militer. Ya. Wa kan awwal al-mutakallimin huwa al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu yang pertama kali bicara bahkan Abbas ibn Abdul Muttalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada para penduduk Madinah bikulli sarahah. Ya. Dia menjelaskan dengan sejelas-jelasnya khuturah al-mas'uliyah, bahayanya tanggung jawab yang akan mereka tanggung. Gitu. Allati satulqa ala kawahilihim natijah hadza tahalluf. Mereka Abbas mau menjelaskan kepada para kaum muslimin Madinah ini, resiko besar yang akan mereka tanggung dari kesepakatan yang mereka akan buat bersama Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya ma'syar al-Khazraj, wahai sekalian kaum Khazraj. Yani Madinah ini isinya Aus sama Khazraj. Cuman seringkali dibilang wahai Khazraj, tapi masuk di dalamnya Aus dan
Khazraj, karena memang dominan ya kaum Khazraj di sana daripada kaum Aus, ya. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum wa qad mana'nah min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fi. Loh, sesungguhnya Muhammad ini masih bagian dari kami di sini. Dan sebisa mungkin kami telah memberikan perlindungan kepadanya dari kaum kami yang memiliki pemikiran yang sama dengan kami tentangnya. Ya. Fahuwa fi 'izz min qaumihi wa mana'ah fi baladi. Jadi bagaimanapun Muhammad di sini masih berada di posisi yang dihormati dan dilindungi di antara kaumnya di sini. Ya. Wa innahu qad aba illa al-hinhiyaz ilaikum wal hubbikum. Tapi Muhammad berkeras ya untuk bergabung bersama kalian, pergi bergabung bersama kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi. Dan apabila kalian yakin kalian akan penuhi janji-janji kalian yang dimana kalian mengajak Muhammad kepadanya, wa mani'uhu mimman khalafa, dan kalian yakin akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang akan mengingkarinya, fa antum wa ma tahammaltum min dzalik, maka okelah kalian akan tanggung semua itu. Terserah, boleh kalau emang kalian yakin. Tapi wa in kuntum tarawna annakum musallimu. Tapi apabila kalian lihat bahwa kelak nanti bagaimanapun kalian akan menyerah dan menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadhiluh, kalian akan mencelakai Muhammad justru. yakni tidak memenuhi janji-janji dan amanah kalian atasnya. Ba'dal khuruj bihi ilaikum, setelah Muhammad keluar dari negerinya kemudian bergabung bersama kalian. Faminal an fada'uh. Maka dari sekarang deh mendingan ngomongnya. Biarkan Muhammad di sini bersama kami. Gitu. Kata Abbas ibnu Abdul Muttalib. Lihat, saking khawatirnya dengan kondisi yang akan terjadi kepada ponakannya apabila diambil sama orang-orang Madinah. Apakah mereka akan melindungi Muhammad sebagaimana kami melindunginya di sini? Gitu. Okay? Fa'innahu fi 'izz wa mana'ah min qaumihi wa baladihi. Karena bagaimanapun Muhammad sekarang-sekarang ini masih berada dalam kondisi yang masih dihormati dan dilindungi di sini, yakni di negeri sini, di Makkah, ya. Di sini terdapat gambaran bahwa bagaimanapun apapun yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tekanan, siksaan, celaan, makian dan lain-lain dari kaum musyrikin, ini masih dalam keadaan yang dimana mereka kaum musyrikin masih mikir-mikir untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Karena masih ada perlindungan kaumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim nih, masih segan juga mereka. Okay? Jadi riwayat-riwayat yang kemarin kita baca, segitu tuh hitungannya masih segan mereka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani lebih dari itu sebenarnya. Ya. Qala Ka'ab, akhirnya Ka'ab berkata, qulna lahu, kami pun berkata kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, qad sami'na ma qult, fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsik wa li rabbika ma ahbabt. Ka'ab bin Malik langsung berkata, setelah mendengar ucapan Abbas ibnu Abdul Muttalib, sungguh kami telah mendengar apa yang kau katakan, kau jelaskan kepada kami. Maka sekarang, wahai Rasulullah, bicaralah. Ambillah apapun yang engkau dan Tuhanmu cintai. Ambillah langkah apapun yang engkau dan Tuhanmu cintai. Gitu. Ya. Wahadzal jawab yadul. Nah, hakikatnya jawaban Ka'ab bin Malik ini menunjukkan ala ma kanu alaihi min azm samim. Menunjukkan dan memberikan gambaran betapa mereka sudah sangat benar-benar bertekad kuat untuk mengambil langkah tersebut, membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syuja'ah mu'amminah wa ikhlas kamil fi tahammul hadhihi al-mas'uliyah al-'azimah. Betapa menggambarkan keberanian yang luar biasa yang datang dari kaum tersebut, ya, dan keikhlasan yang sempurna untuk menanggung seluruh tanggung jawab yang besar ini, wa tahammul awaqibaha, dan untuk menanggung seluruh efek-efek pahit nanti yang akan terjadi dari langkah yang akan mereka ambil ini, ya. Wa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bayanah thumma tammatil bai'ah, ya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyampaikan penjelasan-penjelasannya, setelah itu sempurnalah bai'at, dilakukanlah bai'at. Tapi bunud al-bai'ah, poin-poin bai'at yang terjadi pada saat itu apa aja, ya. Wa qad rawa dzalika Imam Ahmad an Jabir mufassalan. Hal tersebut telah diriwayatkan Imam Ahmad dengan detail
dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Qulna ya Rasulullah, ala ma nubayyuk?" Kami berkata, "Wahai Rasulullah, atas apa kami membaiatmu?" Gitu. Yani sumpah setia ini. Sumpah setia untuk apa? Poin-poinnya apa aja? Gitu. Ya. Maka Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, kalian bersumpah padaku, berbaiat kepadaku, ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal, untuk senantiasa bersama' wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan mentaati, baik dalam kondisi gesit ataupun lagi kondisi berat, tetap dengar dan taati. Lihat, poin baiat ini, di antara poin awalnya adalah di antara poin usul akidah ahlus sunnah, yaitu bab as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan mentaati. Maka ikhwati rahimakumullah. Oke. Sikap-sikap kita yang kita nyatakan di negeri manapun yang dinyatakan oleh para ahlus sunnah, dari konsep mendengar, mentaati penguasa, sabar, jangan mencela, jangan demo, jangan memaki, jangan membongkar aib penguasa dan lain-lain. Oke? Itu adalah sikap yang mencerminkan dan berangkat dari akidah kita. Awas, itu bukan sikap politik. Bukan. Itu sikap akidah buat kita. Oke? Jangan kalian kira, jangan seseorang mengira bahwa sikap ahlus sunnah membela para penguasa dan mengingkari orang-orang yang mengingkari penguasa. Ini adalah manuver politiknya untuk menjilat penguasa kah dan lain. Enggak, ini bentuk akidah kita. Mau dirangkul ataupun tidak sama penguasa, ini poin inti akidah kita. Ini usul, di antara usul besar kita. Tidakkah kita lihat bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam membaiat para muhajirin, membaiat para kaum Ansar, poin-poin baiat awalnya adalah untuk mendengar dan mentaati, baik dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan ringan. Itu sikap yang berangkat dari akidah, bukan sikap politik, bukan pilihan berpolitik kita. La. Itu sikap akidah kita. Ya, dirangkul atau tidak oleh penguasa, dirangkul atau tidak oleh aparat, ini yang kita tegaskan, yang kita terapkan, yang kita dakwahkan kepada manusia. Apapun yang terjadi. Ya. Wa 'ala an-nafaqah fil 'usr wal yusr. Kalian membaiat kau untuk senantiasa menjalankan nafkah, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan ringan. Wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalian membaiatku untuk senantiasa mendirikan amar ma'ruf, nahi munkar. Wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillah laumatal la'im. Kalian membaiatku, yakni bersumpah setia kepadaku untuk senantiasa mendirikan agama Allah, menyeru manusia kepadanya dan tidaklah gentar oleh orang-orang yang mencela kalian di dalam praktek tersebut, yakni di dalam proses tersebut, ya. Yani tidaklah kalian pedulikan orang-orang yang mencela kalian. Maknanya begitu, dalam mendirikan agama Allah. Wa ana an tansuruni idza qadimtu ilaikum, dan kalian bersumpah setia padaku agar kalian menolongku apabila aku datang pada kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, dan agar kalian melindungiku dari hal-hal yang kalian melindungi diri kalian sendiri darinya, dan melindungi istri-istri dan anak-anak kalian darinya. Walakumul jannah, dengan itu kalian akan mendapatkan syurga. Allahu akbar. Ya, ini baiatnya. Ya, isi baiat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab, kemudian dilanjutkan Ka'ab berkata, fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatala al-Qur'an, da'a ila Allah wa raghaba fil Islam, thumma qala. Nah, di sanad lain diceritakan di sini, okay? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dan kemudian Rasul membacakan Al-Qur'an dan menyeru kita kepada Allah dan memotivasi kita untuk berislam. Kemudian Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, ubayyi'ukum ala an tamna'uni, aku baiat kalian agar kalian melindungi dariku mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, dari perkara-perkara yang kalian melindungi istri-istri kalian dan anak-anak kalian darinya. Fa akhadha al-Barra' ibn Ma'rur biyadihi thumma qala, na'am walladhi ba'athaka bil haqq nabiyyan lam namna'annaka mimma namna'u uzurana minhu. Akhirnya Barra' ibn Ma'rur pada saat itu
mengambil tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Baiklah, sungguh demi zat yang mengutusmu dengan hak sebagai seorang nabi, sungguh kami akan melindungimu dari perkara-perkara yang kami akan melindungi para ahli kami, keluarga kami darinya. Fabaya'na ya Rasulullah. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Fanahnu wallah abna'ul harb. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Sungguh kami adalah anak-anak perang. Wa ahlul halqah. Dan kami adalah para ahli halqah. Halqah, silah. Halqah artinya senjata. Kami adalah anak-anak perang. Dan kami orang-orang ahli senjata. Kata Bara ibn Ma'rur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warathnaha kabiran an kabir. Sungguh skill itu ya, skill berperang dan pakai senjata itu warisan kami turun-temurun. Allahu Akbar. Lihat tekad mereka untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa'tarada al-qawla wal Bara yukallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu al-Haytham ibn Tayyahan. Faqal ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha yani al-yahud. Fahal asayt in nahnu fa'alna dhalik thumma azharaka Allah in tarji' ila qaumika wa tada'na. Tuh. Nah, ketika tadi siapa namanya Bara ibn Ma'rur lagi berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambung langsung pembicaraan tersebut. Okay? Disambung langsung oleh Abul Haytham ibn Tayyahan, menjelaskan beberapa kondisi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta syarat, yakni meminta perjanjian Rasul di dalam hal ini. Bara ibn Tayyahan ini, Abul Haytham ibn Tayyahan ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita ini punya perjanjian damai dengan tuh orang-orang, yakni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini banyak di Madinah kan? Kita punya perjanjian damai sama mereka nih nanti. Dan kami akan memutuskan tali yang ada antara kami dengan mereka. yakni tali perjanjian. Kami akan batalkan perjanjian yang ada antara kami dengan orang-orang Yahudi tersebut. yakni untukmu ya Rasulullah, anything kami akan berikan. Gitu. Tapi nanti, apabila Allah memberikan kekuasaan dan kemenangan kepadamu, wahai Rasulullah, apakah kau akan kembali kepada kaummu, kemudian kau tinggalkan kami di Madinah? Begitu. Iya gak? Abul Haytham ibn Tayyahan menanyakan sikap Rasul nanti bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, fatabassam. Rasul pun tersenyum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian dia berkata, balidam ad-dam, wal hadam al-hadam. Ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum, wa usalim man salamtum. Tuh. Justru darah itu dibalas dengan darah. Serangan, kehancuran dibalas dengan serangan dan kehancuran. Sungguh, aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi. Aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya. Demikian Rasul pun memberikan janji kesetiaannya kepada para penduduk Madinah radhiyallahu anhum. Ya, Zain. Wa ba'da an tammat al-muhadatsa haula syurutil bai'ah. Setelah berjalanlah diskusi itu tentang syarat-syarat bai'at tadi, ajma'u ala asyuru' fi aqdiha, dan mereka pun kemudian bertekad untuk meneruskan bai'at. Qam rajulan min ar-ra'il al-awwal mimman aslamu fi mawasim sanatai 11 wa 12 min an-nubuwah. Akhirnya berdirilah dua orang lelaki yang pada saat itu hadir di pertemuan sebelumnya di tahun-tahun kemarin. Di tahun ke-11 dan ke-12 dari tahun kenabian dan bertemu duluan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka berdiri, liu'akkida lil qaum khuturatal mas'uliyah. Mereka menjelaskan lagi kepada kaumnya, yakni kepada para golongan Ansar, hatta la yubayyi'u illa ala jaliyah minal amr. Mereka menjelaskan lagi betapa bahaya dan beratnya resiko yang kalian ambil dengan sikap ini, dengan berbaiat kepada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan itu supaya mereka tujuannya agar para kaum Ansar ini sadar dan menyadari, aware akan resiko-resiko besar yang akan mereka tanggung dengan mengambil langkah ini, berbaiat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam liya'rifa mada isti'dad al-qaum litadhiyah. Mereka pun mau tahu sejauh apa sih kesiapan para saudara-saudaranya dari golongan Ansar ini, sejauh apa mereka siap untuk berkorban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Ishaq bercerita, "Lamma ijtama'u lil bai'ah qala al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, hal tadruna ala ma tubayi'una hadha ar-rajul?" Berdirilah seseorang yang bernama Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah dari golongan Ansar. Dia berdiri dan berbicara kepada kaum ini, orang-orang Madinah ini. Kalian sadar nggak sih poin yang kalian baiatkan kepada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, kepada ni orang, yakni kepada Rasulullah sallallahu. Kalian sadar nggak sumpah setia yang akan kalian berikan kepadanya ini apa sebenarnya? Para kaum Ansar pun menjawab, "Na'am, iya, kita nyadar." Begitu. Naam. Qal innakum tubayi'unahu ala harbil ahmar wal aswad. Apakah kalian sadar sesungguhnya kalian membaiat nih laki, yakni membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bersumpah setia kepadanya untuk bergabung bersamanya memerangi seluruh manusia, mau kulitnya hitam mau kulitnya merah, yakni memerangi seluruh manusia. Itu resiko dari baiat yang kalian berikan kepadanya itu. Kalian sadar gak nih? Gitu. Ya? Fa'in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibah wa asyrafakum qatlan istaslamuhu. Apabila kalian kira nanti ketika harta-harta kalian habis demi membelanya, itu adalah musibah besar buat kalian. Dan ketika orang-orang terhormat di antara kalian terbunuh, kalian akan menyerah dan kemudian kalian akan menyerahkan Muhammad kepada para musuh-musuhnya, faminal an, maka dari sekarang deh, fahuwa wallah in fa'altum jazad dunya wal akhazad dunya wal akhirah. Apabila demi Allah kalian lakukan itu pun, yakni kalian melihat nanti berat dan gak kuat resikonya, dari sekarang deh. Kalaupun kalian lakukan itu, sebenarnya kalian rugi dunia akhirat, tapi minimal dapat uzur. Ini hal yang kalian gak mampu di luar kuasa kalian. Minimal tuh itu. Oke? Dijelaskan demikian kepada kepada orang-orang Ansar. Oke? Tapi wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumu. Tapi apabila kalian yakin, kalian akan dapat memenuhi bagi Muhammad apa yang telah kalian janjikan dan serukan Muhammad kepadanya, ala nahkatil amwal wa qatlil asyraf, kalian siap untuk habis harta kalian demi melindunginya dan terbunuh orang-orang terhormat di antara kalian demi melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh. Maka ambillah tangannya, yakni maka berbaiatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa wallahi khairad dunya wal akhirah. Demi Allah, sesungguhnya sikap tersebut adalah kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat bagi kalian. Allahu akbar. Ya? Qalu, para kaum Ansar tersebut pun berkata, fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwali wa qatlil asyraf. Sungguh kami siap menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun mesti habis semua harta kami dan terbunuh orang-orang terhormat di antara kami. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wafayna bidzalik. Lalu apa nanti yang kami dapatkan wahai Rasulullah apabila kami penuhi perjanjian kami ini kepadamu ya Rasulullah, yakni kami hilang harta dan terbunuh orang-orang terhormat. Nanti yakni what's in return? Okay? What do we got out of this? Keuntungan apa yang kami dapat dari ini ya Rasulullah? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-jannah. Kelak kalian, niscaya kalian dapat syurga. Allahu akbar. Qalu absut yadak, maka ulurkanlah tanganmu ya Rasulullah. Fabasata yadahu, Rasul pun mengulurkan tangannya dan mereka pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gambaran sahabat yang luar biasa. Dan kekuatan untuk berkorban, mengorbankan seluruh hal yang ada pada mereka demi membela Rasulullah SAW dan dakwahnya. Kalaupun mesti hilang dari mereka hal yang paling dicintai para manusia pada diri dan keluarganya, pada ahlinya. Yaitu apa? Kalaupun mesti hilang dari mereka, comfort zone. Comfort zone. Comfort zone, zona nyaman. Di mana setiap manusia fitrahnya pasti mencintai zona nyaman. Di mana terlindungi dirinya, istrinya, dan anak-anaknya dari hal-hal yang mereka khawatirkan dan takutkan.
Tapi dengan mengambil Rasulullah SAW ini, comfort zone mereka, zona kenyamanan mereka ini dipertaruhkan akhirnya. Namun mereka siap untuk mengambil hal tersebut demi membela Rasulullah SAW dan dakwahnya kepada para manusia. Allahu Akbar. Dari sini para ulama berkata, mereka yang menghadiri bai'ah, bahkan seluruh sahabat, yakni ketika dibicarakan 10 orang yang dijamin surga. Oke? Apakah maknanya di luar 10 itu nggak dijamin surga? Lah. Mereka yang hadir di bai'ah Aqabah ada jaminan surga. Nanti mereka yang hadir juga di apa namanya? Karena janji Rasul bagi mereka sallallahu alaihi wasallam. Berarti per individu yang hadir di sana well guaranteed. Mereka terjamin upon them, bagi mereka surga kelak, insyaallah. Ya? Bahkan bagi para kaum muhajirin dan ansar secara keseluruhan, mereka orang-orang yang terjaminkan surga. Belum lagi ahli Badr memiliki keutamaan sendiri nanti. Oke? Belum lagi baiat dan baiat syajarah itu, baiat ketika Hudaybiyah itu mereka lagi memiliki keutamaan dan lain-lain. Ya? Jadi semua sahabat hakikatnya memiliki kehormatan tersebut yang mereka dapatkan dari pengorbanan mereka untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumna nubayyi'u. Di dalam riwayat Jabir, mereka pun akhirnya Jabir berkata, "Qumna nubayyi'u." Kami pun mulai bangkit dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha biyadihi As'ad ibn Zurarah wa huwa asghar as-sab'in. Faqala ruwaidan ya ahla Yafi. Tapi ketika kami pun berdiri, ada riwayat lain dari Jabir. Setelah tek-tok tadi, mau baiat, ada lagi yang negesin. Ntar dulu deh, inti orang yakin gak? Begitu. Mau baiat, ada lagi yang negesin. Ntar dulu deh, inti tahu gak resikonya? Begitu. Setelah tek-tok lagi, ketika kita mulai siap membaiat Rasul, berdiri lagi salah seorang dari golongan Ansar, dan dia paling muda padahal. Namanya As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Di antara 70 orang tersebut, dia bisa dibilang paling kecil, paling muda. Dia berkata kepada kaumnya, "Ruwaidan ya ahla Yathrib." Coba pelan-pelan wahai para penduduk Yathrib. "Inna lam nadrib ilaihi akbadal ibil illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah." Sesungguhnya kita tidak menempuh seluruh perjalanan jauh ini kecuali berangkat dari keyakinan kita memang dia adalah utusan Allah. Wa anna ikhrajahu al-yawm mufarakah al-arab kafah. Dan sesungguhnya membawa Rasul keluar dari sini nih sekarang, itu artinya kita memerangi seluruh bangsa Arab. Wa qatla khiyarikum, artinya akan terbunuh orang-orang besar di antara kalian, orang-orang mulia di antara kalian. Wa anta uddakumus suyuf, dan artinya adalah kalian akan digigit oleh pedang-pedang bangsa Arab. Allah, lihat resikonya serem. Fa imma antum tasbiruna ala dzalik fakhudhuh. Apabila kalian memang kelak bersabar menanggung semua resiko itu, maka ambil langkah ini. Baiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ajrukum ala Allah. Niscaya ganjaran kalian akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma antum takhafun min anfusikum khifah fadharuh. Tapi apabila memang kalian ternyata takut dan ragu, maka biarkan Rasul di sini aja udah. Jangan kalian ambil Rasul keluar bawa kepada kalian. Fahuwa a'dzar lakum indallah. Insyaallah kalian dapat uzur di sisi Allah. Karena memang itu hal yang berat, yang mungkin di luar kuasa kalian. Kalian takut untuk mengambil resiko itu. Kalian dapat uzur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, mereka padahal orang-orang yang baru Islam. Tapi memahami kaidah-kaidah taklif. Kaidah-kaidah taklif syariah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagaimanapun adalah sesuai dan dengan batas kemampuan kita. Memang hal-hal kebaikan, kalau memang kebaikan, tapi ini memang hal yang di luar batas kemampuan mereka faham di sini akan mendapat uzur dari Allah dan lain-lain. Mereka udah paham, padahal masih awal-awal masa Islam. Ya. Wa ba'da hadza ta'akkud ba'da aqdul bai'ah bi al-musafahah. Akhirnya setelah ta'kid wa ta'akkud, yakni ditekenin lagi kepada para kaum Ansar resiko yang akan mereka ambil ini. Oke, tektokan berkali-kali begini. Ya. Jabir bercerita, setelah As'ad ibn Zurarah tadi berbicara, para kaum Ansar berkata, qalu
Ya As'ad, amit anna yadak. Wahai As'ad, lepaskan tanganmu dari kami. Ya, ini orang mau pergi itu kan ditahan. Oke? Ditahan. Dia bilang sama yang nahan nih, amit anna yadak. Let me go. Biarkan aku lakukan. Begitu. Amit anna yadak. Ya, ini biarkan kami. Jangan lagi kau tahan kami. Begitu. Kepada As'ad ibn Zurarah. Wallahi la nadharu hadhil bay'at. Demi Allah. Kita tak akan menyia-nyiakan bayat ini. Wala nastaqiluha. Kita pun tak akan meremehkan bayat ini. Ya, ini kita udah sangat sadar dengan apa yang kita lakukan. Sudah, biarkan kita berbayat. Begitu. Akhirnya mulai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari situ As'ad ibn Zurarah mengetahui betapa kadar kesiapan kaum tersebut memang yang besar untuk berkorban di jalan ini, ya. Dan As'ad pun yakin melihat kesiapan kaum yang tersebut. Dan As'ad adalah si da'i besar yang datang ke Madinah awal bersama Mus'ab bin Umair yang menyeru kaum Madinah awalan di tahun kemarin setelah mereka berbaiat duluan di Bai'ah Aqabah pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita cukupkan sekian. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.